Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Rohman Soleh dari kelas H2 dengan NPM 101200879. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas Pendidikan Agama 5 tentang hiyar. Yang pertama, akan saya bahas pengertian dari hiyar itu sendiri. Hiyar dalam arti bahasa berasal dari kata Khoro yakhiru khairon wa hiyarotan, yang artinya memberikan kepadanya sesuatu yang lebih baik baginya. Menurut istilah kalangan ulama fikih, yaitu mencari yang baik dari dua urusan baik berupa meneruskan akad atau membatalkannya. Hiyar itu dimaksudkan untuk menjamin adanya kebebasan berpikir antara pembeli dan penjual atau salah seorang yang membutuhkan hiyar. Nah, dari beberapa deskripsi di atas dapat disimpulkan bahwa hiyar adalah pilihan untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya karena terdapat cacat terhadap barang yang dijual atau ada perjanjian pada waktu akad atau karena sebab yang lainnya. Tujuan diadakannya hiyar tersebut adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak sehingga tidak ada rasa menyesal setelah akad selesai, karena mereka sama-sama rela atau setuju. Majelis cara bahasa adalah bentuk masdar mimi dari julus yang berarti tempat duduk, dan maksud dari majelis akad menurut kalangan ahli fikih adalah tempat kedua orang yang berakad berada dari sejak mulai berakad sampai sempurna berlaku dan wajib akad. Akad dengan hiyar ini adalah akad yang boleh dan bagi masing-masing pihak yang berakad mempunyai hak untuk memfasoh atau meneruskan selama keduanya masih dalam majelis dan tidak memilih meneruskan akad. Yang kedua yaitu hiyar syarat. Hiyar syarat adalah suatu hiyar di mana seseorang membeli sesuatu dari pihak lain dengan ketentuan dia boleh melakukan hiyar pada masa atau waktu tertentu, walaupun waktu tersebut lama. Hiyar syarat adalah suatu bentuk hiyar di mana para pihak yang melakukan akad jual beli memberikan persyaratan bahwa dalam waktu tertentu mereka berdua atau salah satunya boleh memilih antara meneruskan jual beli atau membatalkannya. Yang ketiga ada hiyar aib. Hiyar aib termasuk dalam jenis hiyar naqisoh, berkurangnya nilai penawaran barang. Hiyar aib berhubungan dengan ketiadaan kriteria yang diduga sebelumnya. Hiyar aib merupakan hak pembatalan jual beli dan pengembalian barang akibat adanya cacat dalam suatu barang yang belum diketahui, baik aib itu ada pada waktu transaksi atau baru terlihat setelah transaksi selesai disepakati sebelum serah terima barang. Nah, untuk yang terakhir yaitu hiyar ruyah. Hiyar ruyah adalah hak pembeli untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkannya ketika ia melihat objek akad dengan syarat ia belum melihatnya ketika berlangsung akad atau sebelumnya ia pernah melihatnya dalam batas waktu yang memungkinkan telah jadi batas perubahan atasnya. Yang selanjutnya adalah jual beli yang terlarang karena kurang syarat rukunnya, yaitu yang pertama ada jual beli sistem ijon. Sistem ijon masih sering dilakukan oleh sebagian masyarakat. Sistem ini umumnya lebih merugikan para petani selaku pihak penjual. Contohnya jual beli sistem ijon misalnya jual beli padi yang masih di batangnya atau bahkan belum berbuah. Yang kedua ada jual beli anak binatang ternak yang masih dalam kandungan. Jual beli seperti ini tidak sah karena belum jelas kemungkinan jika lahir hidup atau mati. Yang ketiga, jual beli barang yang belum dimiliki. Maksudnya adalah jual beli barang yang belum ada di tangan karena baru saja membelinya dari penjual pertama. Jual beli seperti ini tidak sah karena kepemilikan barang belum ada di tangan penjual. Yang terakhir adalah jual beli barang yang diharamkan. Barang yang diharamkan misalnya minuman keras, anjing, babi, darah, dan semacamnya. Jual beli ini selain tidak sah juga diharamkan. Untuk pembahasan berikutnya adalah jual beli yang sah namun dilarang. Yang pertama ada jual beli untuk ditimbun. Hal ini
dimungkinkan karena saat terjadi penimbunan, stok menjadi langka dan orang menjadi berani untuk membeli dengan harga yang tinggi. Yang kedua ada jual beli dengan informasi yang tidak lengkap atau sebuah penipuan. Contoh jual beli semacam ini adalah penjual yang menyembunyikan cacat barang dagangannya. Ini termasuk penipuan. Untuk yang ketiga ada jual beli untuk sarana maksiat. Ada beberapa kegiatan maksiat yang menggunakan benda yang semula bersifat halal. Contohnya adalah sabung ayam. Dan yang terakhir adalah jual beli pada masa hiar. Masa hiar adalah masa garansi, di mana pada masa tersebut si pembeli masih mungkin untuk melakukan penilaian terhadap barang yang dibeli dan memutuskan apakah akan mengembalikan barang tersebut atau tidak. Membeli barang yang sudah terjual dan masih dalam masa hiar termasuk dilarang. Sekian pembahasan dari saya untuk hiar ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan kekurangan. Mohon maaf dan dimaklumi karena masih dalam tahap belajar. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.